Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadilah. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, NIM 2283190013. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal artikel yang saya buat, yaitu tentang alat pendeteksi hujan otomatis berbasis Arduino, di mana di video sebelumnya saya sudah menerapkan dan menjelaskan prinsip kerja dari alat yang saya buat, yaitu sensor hujan yang berbasis Arduino. Di video kali ini, saya akan menampilkan jurnal artikelnya. Baik, kita mulai. Di jurnal artikel ini sudah jelas terdapat beberapa bagian. Yang pertama tentu saja ada abstrak. Di sini abstrak terdapat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu ada bab 1, di mana bab 1 ini adalah pendahuluan. Selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu metode. Di metode ini terdapat metode apa yang saya gunakan dalam pembuatan alat ini, dan metode apa yang saya gunakan dalam pembuatan jurnal artikel ini. Yang selanjutnya yaitu ada ada bagian ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Di bagian ini terdapat hasil yang saya peroleh dalam pembuatan alat ini. Yang terakhir yaitu di sini ada penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Oke, langsung saja. Pertama, saya akan membacakan di bagian abstrak, yaitu terdapat dalam kehidupan sehari-hari, hujan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup untuk makhluk hidup di bumi. Karena hujan dapat memenuhi kebutuhan air, namun hujan bisa datang tanpa diketahui oleh manusia yang memiliki rumah yang kadang suara. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini, kita dapat membuat alat untuk mengetahui keadaan di luar rumah, apakah sedang hujan atau tidak. Untuk rumah yang kedap suara, alat ini dapat sangat membantu dengan pembuatan alat seperti alat pendeteksi hujan otomatis yang menggunakan Arduino sebagai pengendali. Rancangan alat pendeteksi hujan otomatis berbasis Arduino bertujuan untuk mendeteksi terjadinya hujan di kawasan rumah yang memasang alat tersebut dilengkapi dengan sensor hujan. Nah, metode yang digunakan alat ini yaitu studi pustaka dan eksperimen, Arduino, dan keluaran yang terdapat lampu LED merah, dan buzzer, di mana buzzer yang menghasilkan suara ketika sensor hujan terkena air. Buzzer diletakkan di dalam rumah bersampingan dengan LED merah sebagai indikator hujan dan LED hijau sebagai indikator tidak hujan. Sensor hujan diletakkan di atap rumah. Nah, selanjutnya ini terdapat bagian kedua, yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdapat dari kutipan-kutipan yang saya kutip, yang saya kutip dalam referensi. Di artikel ini terdapat 17 referensi yang saya cantumkan. Saya bacakan. Untuk pertama, referensi dari jurnal Syahbin tahun 2018. Jadi, hujan adalah hidrometeor yang jatuh berupa partikel-partikel air yang mempunyai diameter 0,5 mm atau lebih. Hujan disebut juga hidrometeor, yang jatuh ke tanah disebut hujan, sedangkan yang tidak sampai tanah disebut virga. Nah, di bagian pendahuluan ini terdapat kutipan-kutipan yang saya kutip. Kutipan yang kedua dari Ambarita tahun 2019, kutipan ketiga dari Denny Siswanto 2015, dan seterusnya. Di bagian pendahuluan juga terdapat prinsip kerja.
Di bagian metode ini, sudah saya jelaskan di abstrak, saya menggunakan dua metode, yaitu studi pustaka dan eksperimen. Apa sih studi pustaka? Studi pustaka dan metode ini dengan cara mencari referensi yang baik, yaitu referensi yang saya gunakan ya dalam internet, yaitu YouTube. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen itu apa sih? Eksperimen itu tahap eksperimen ini dilakukan setelah mencari referensi dari YouTube, lalu saya membuat alatnya dan membeli komponennya yang akan digunakan. Nah, di bagian ketiga itu ada hasil pembahasan. Jadi, komponen-komponen ini yang saya gunakan seperti Arduino, sensor hujan, resistor, LED, buzzer, baterai 9 volt, kabel jumper, box, kardus, dan juga kardus. Nah, di sini terdapat rangkaian skematik alat yang saya buat. Ini merupakan skemanya. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan yang saya rangkai. Jadi, tidak semua komponen, tapi beberapa komponen saya masukkan dalam box dan beberapa komponen saya letakkan di dekat pintu sebagai indikator seperti buzzer dan LED dan juga saklar. Nah, ini merupakan pemrograman yang dimana pemrograman kali ini saya menggunakan Arduino Uno, software Arduino. Nah, hasil yang saya dapat yaitu ketika satu kali spray sebagai hujan, jadi saya menggunakan spray sebagai hujannya. Ketika saya 0 kali pencet, itu kering sampai dengan kering, tidak bunyi, buzzer tidak bunyi dan LED mati. 2 kali semprot basah tapi bunyinya pelan, LED nyala tapi agak redup. Ketika saya semprot 2 kali basah, berbunyi nyaring dan nyala, begitupun seterusnya. Ketika saya terlalu banyak, itu akan lembab dan mati. Kesimpulan dari artikel ini yaitu setelah melakukan perancangan pengapan tanda pengujian pada alat pendeteksi hujan otomatis berbasis Arduino, ini menggunakan buzzer dan LED sebagai keluaran. Jadi alat dan setiap rangkaian berfungsi dengan baik sesuai dengan yang saya harapkan. Seperti itu. Ini untuk referensinya yang saya gunakan. Cukup sekian presentasi artikel yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.